Kristen itu menyesatkan gitu, padahal menyesatkan. Kristen itu menyesatkan gitu, padahal menyesatkan. Kalau di Kristen itu yang paling salah itu Alkitabnya. Alkitabnya itu pakai tulisan tangan. Shalom saudara, kembali lagi di channel ini yang menyajikan berbagai renungan dan informasi menarik lainnya seputar Kristen. Bagi Anda yang sedang menonton channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen video ini agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pernyataan seorang mualaf, mantan Kristen dari Nias, Perius Gea, yang setelah pindah agama berubah namanya menjadi Muhammad Sofyan Gea. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Perius Gea. Waktu sebelum Islam, sesudah Islam yaitu namanya Muhammad Sofyan Gea. Asal dari Nias. Masuk Islamnya itu pas awal bulan Juni tahun 2014. Berpindah agama adalah hak setiap orang dan itu wajib dihormati. Namun sangat disayangkan ketika memutuskan untuk pindah agama tanpa mengerti yang sebenarnya seperti apa agama yang kita anut sebelumnya itu. Jadi video ini dibuat bukan bertujuan untuk membalas, tetapi sebagai bentuk edukasi dan mencoba meluruskan interpretasi yang keliru itu terhadap iman Kristen. Saya sangat berharap teman-teman Kristen yang sedang menonton video ini untuk menontonnya sampai habis, agar kita bisa belajar dari saudara kita ini yang sudah terlanjur pindah agama. Dari dulu itu Kristen Protestan. Itu sangat Protestan itu sangat fanatik ya. Kalau Kristen Protestan itu nggak mau tahu agama yang lain, nggak mau tahu nabi atau hamba Allah. Yang penting masih kuat sama prinsip yaitu Tuhan Yesus gitu. Ini adalah pernyataan yang mengherankan. Siapa bilang bahwa umat Kristen Protestan itu tidak mau tahu dengan para nabi atau dengan para hamba Tuhan lainnya? Dan saya rasa demikian juga dengan umat Kristen Protestan yang ada di Pulau Nias. Dari umur sekolah minggu, mereka sudah diajarkan tentang kehidupan para nabi. Jadi tentunya salah jika mengatakan bahwa umat Kristen Protestan tidak mau tahu dengan nabi-nabi ataupun para hamba Tuhan lainnya. Saya nggak pernah, kalau di Nias saya nggak pernah lihat Islam. Semenjak saya udah masuk Islam, terus belajar, jadi kita tahu bahwa mana yang benar, mana yang tidak benar. Apakah Kristen benar, apa Islam benar. Tapi keyakinan saya itu Islam yang paling benar. Yang saya rasakan di situ, keimanan juga makin baik, bukan seperti dulu. Kalau seperti dulu saya nggak gereja, tapi sekarang ke masjid, sholat setiap hari. Kalau masalah ibadahnya jarang ibadah saya. Sebenarnya di Kristen ini jarang ibadah saya. Mau gereja itu kalau ada hari Minggu ke gereja, nggak ke gereja itu masa bodoh aja saya. Main volley kerja saya, main bola, main sama teman-teman. Itu. Saat dia Kristen, dia tidak belajar sungguh-sungguh agamanya itu. Lalu dia belajar dari sudut pandang Islam yang memandang kekristenan. Yang mana sebelumnya dia hanya sekedar agama Kristen, namun tidak belajar sungguh-sungguh tentang agamanya itu. Jadi rasanya tidak fair. Bagaimana bisa kamu tahu bahwa Kristen itu benar atau tidak, sedangkan kamu sendiri tidak paham tentang kekristenan itu saat kamu masih memeluk agama Kristen itu sendiri? Mari kita lanjut. Karena kalau di Kristen kan nggak mau tahu itu iman seperti apa, ibadah mereka itu asal-asalan. Saya mau katakan bahwa di dalam agama Kristen
tidak ada ibadah yang asal-asalan. Dan selain beribadah di setiap hari Minggu, juga ada istilah saat teduh, doa sebelum makan, doa sebelum tidur, dan lainnya. Dan dalam Mazmur pasal 1, ayat 1-2, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dulu kalau di kampung saya itu kan mayoritas Kristen semua ya. Jadi cara mereka itu ya menunjukkan ini. Oh ini Tuhan sebenarnya. Kalau kamu nggak gereja berarti kamu nggak selamat. Kamu nggak diberkahi Allah Tuhan katanya. Kamu nggak diberkahi sama Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu gereja diberkahi kamu dikasih rezeki. Nah begitu itu ajaran orang tua. Nah, kemudian kalau kamu nggak gereja, kamu nggak pinter nanti kalau sekolah katanya gitu. Makanya makin kekeh saya. Oh berarti ini yang sebenarnya, ini Tuhan sebenarnya. Kalau kamu tidak ke gereja, kamu tidak pintar atau tidak memiliki rezeki. Itu sebenarnya nggak ada relasi sama sekali. Yang dia punya dulu itu adalah ajaran orang tua yang sebenarnya tidak berdasar pada firman Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah janji kalau nggak ke gereja nggak pintar. Karena yang paling penting itu adalah kita percaya pada Tuhan. Kita beriman kepadanya. Kita mengikuti firman-Nya dan kita menjauhi segala larangannya. Saya nggak tahu kalau Kristen itu menyesatkan gitu. Padahal menyesatkan. Kenapa kita sembah salib? Satu pertanyaan saya yang langsung muncul dari pernyataan saudara kita yang mualaf ini adalah, bagaimana bisa kamu langsung menyatakan bahwa agama Kristen itu menyesatkan, sedangkan sebelum kamu pindah agama pun, kamu sendiri tidak paham apa dan bagaimana sesungguhnya agama Kristen itu. Kamu tidak ke gereja dan jarang mendengar atau membaca firman. Kamu masa bodoh dengan itu semua. Jadi pernyataan yang keliru ini terasa lucu sekali. Dan tentang menyembah salib, nah itu adalah ajaran yang salah. Jelas bahwa Alkitab tidak pernah menyuruh untuk menyembah salib atau patung sekaligus. Kalau memang ada seperti itu, maka itu adalah kesalahan interpretasi umat beragama. Jadi, hanya karena ada umat yang menyembah salib, bukan berarti agama tersebut menyuruh menyembah salib. Ya kan? Kan salib itu udah tahu itu, musyriknya itu. Saya nggak tahu dulunya itu. Tapi karena arahan orang tua, saya ikuti, terpaksa. Tapi setelah itu, saya masuk Islam, ya itu, saya nggak mau tahu lagi itu kayu itu, sama begitu. Semenjak udah Islam, ya saya kekeh sama Allah satu, yaitu Rasul, para nabi-nabinya, percaya di situ, percaya kepada Ismail, Ishak gitu, Ibrahim, ya kan? Kalau di Kristen nggak ada itu, nggak percaya itu. Siapa itu? Yang penting yang satu aja itu Tuhan Yesus. Kalau satu ya satu, katanya gitu. Lah makanya saya kekeh, oh berarti kalau Tuhan itu ini ya orang ya. Jadi semenjak saya belajar di Islam, kenyataannya beda jauh sebenarnya, beda jauh. Berarti udah diatur dalam Islam itu bagaimana ibadah yang sebenarnya. Tapi kalau di Kristen itu sangat jauh beda lah. Kalau perbedaannya yaitu ini tadi, agama itu beda. Kalau ada yang bilang itu agama sama, itu salah. Nah perbedaannya itu mulai dari ibadahnya, mulai dari tutur katanya, mulai dari orang-orangnya juga. Kalau di Islam teratur ibadahnya dari pagi sampai sore. Terus kalau hari Jumat sholat Jumatan. Tapi kalau di Kristen enggak teratur. Mulai dari jalannya ke gereja asal-asalan. Terus enggak ada batas-batasnya perempuan sama laki-laki. Kalau di Kristen itu yang paling salah itu Alkitabnya.
Alkitabnya itu pakai tulisan tangan. Biasanya kalau bahasa Ibrani itu pakai bahasa Arab, sama dengan kayak Al-Quran. Nah, kalau di Kristen banyak yang dirubah-ubah, ya kan? Misalnya nih harus kita percaya kepada Tuhan, nah itu dirubah, percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, ada banyak sekali pernyataan yang mengganjal dalam hati kita sesuai dengan yang disampaikan oleh si mualaf ini. Ada katanya Kristen itu menyesatkan, Alkitab ditulis tangan, Kristen ibadahnya tidak teratur, dan lain sebagainya. Tetapi satu poin penting yang ingin saya sampaikan adalah ketika engkau menganut suatu agama, pelajarilah ia dengan sungguh-sungguh agar engkau tidak salah persepsi. Bagi kawan-kawan umat Kristen, tetaplah berpegang teguh pada keyakinanmu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.